bisanya pada ngantuk. Ya, saya akan mencoba mungkin tidak sampai 2 jam. Nanti akan lebih banyak diskusi karena teorinya kalau ngomong terlalu lama itu nggak didengarkan. Ya, ini Cie, monggo. ya, oke, saya akan mencoba share. Izin. Ya. Apakah bisa dilihat? Sudah, Ibu. Oke. Jadi saya akan mencoba mengenai surveillance KIPI dan komunikasi risiko. Ya. Adapun ya. Oke, ya. Adapun ada beberapa topik yang nanti akan saya bahas. Yang pertama adalah mengenai keamanan vaksin. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan bersama-sama melihat bagaimana surveillance KIPI. Kemudian nanti karena kita memang ini fokus pada vaksin COVID, nanti akan kita bahas mengenai vaksin COVID yang saat ini cukup ada beberapa, ya. Kemudian bagaimana, nah ini yang tidak kalah pentingnya adalah komunikasi risiko. Ya. Ini saya pikir sudah, ya. Nah, terkait dengan keamanan vaksin. Jadi sebetulnya vaksin itu merupakan produk obat yang paling tinggi keamanannya. Dan sebelum masuk di dalam pasaran, sama seperti obat-obat yang lain, dia tentunya harus melalui berbagai tahap sebelum terregistrasi, yaitu yang disebut dengan clinical trial. Ya, kalau kita lihat secara garis besar ada 2 tahap. Yang pertama ini adalah sebelum masuk ke dalam clinical trial ke manusia. Ini ada yang disebut dengan preclinical research, yang ini saat ini contohnya kita kan mungkin sudah pernah dengar ya, vaksin merah putih, di mana kita pengen nanti karena pandemi ini kelihatannya nanti harus setiap tahun kita vaksin, ya, sehingga pemerintah Indonesia tentunya harus buat vaksin ya baru. Nah, ini yang paling susah adalah memang di sini. Bagaimana kita tahu si vaksin si virus itu mungkin semua sudah tahu bentuknya seperti ini, tetapi dari virus ini nanti yang akan mau dibuat menjadi vaksin itu apa? Apakah seperti Sinovac atau vaksin si virusnya itu dimatikan, ataukah hanya komponennya mRNA-nya yang hanya diambil seperti Moderna, Pfizer? Apakah mungkin ini dimasukkan ke dalam si virus adenovirus seperti AstraZeneca gitu ya? Nah, ini adalah preclinical research. Kemudian setelah ketemu kira-kira efeknya sudah, oh ini kira-kira nanti yang potensial untuk saya kembangkan, kemudian baru dimasukkan di dalam studi pada manusia, pada binatang dulu, ya, untuk meyakinkan bahwa nanti sebelum masuk ke manusia ini sudah ada potensi mengenai kemungkinan efikasinya, dia berefek, dan kira-kira dosis yang akan diberikan seberapa, dan kemudian efek sampingnya memang sangat minimal. Nah, setelah di sini kemudian masuk ke clinical trial, ini harus sudah ada registrasi oleh Balai POM. Ya, kemudian fase 1, fase 2, fase 3. Nah, kalau yang lama dulu kalau biasanya vaksin-vaksin itu bisa 10-15 tahun. Kenapa si vaksin-vaksin COVID ini bisa menjadi cepat, ya? Karena fase 1, 2, dan 3 ini bisa dilakukan secara paralel. Jadi kalau fase 1 itu biasanya adalah hanya sekitar 100, kurang dari 100, kemudian fase 2 itu ribuan, nah fase 3 biasanya puluhan ribu, ya. Nah, ini untuk melihat termasuk konsistensi antar lot. Jadi pada waktu mau memproduksi memang terjadi, kita akan beberapa adonan, ya, adonannya harus stabil. Setelah di sini kemudian baru akan ada registrasi. Karena ini pandemi, maka ada yang disebut dengan emergency use authorization. Jadi otorisasi yang dikeluarkan oleh badan pemerintah yang kondisinya memang darurat, tetapi tetap tadi persyaratan keamanannya jelas terpenuhi dari fase clinical trial dan sudah terbukti bahwa ini bermanfaat. WHO mensyaratkan bahwa clinical efficacy itu minimal 50%. Ya, kalau kurang dari itu berarti tidak bisa dipakai. Kemudian juga dari sini harus mutu memenuhi standar. Sehingga di sini fase 3 harus ada konsistensi sebelum dipasarkan dan manfaatnya jauh lebih besar daripada risiko, dan saat ini belum ada alternatif lainnya. Ya, kita tahu bahwa saat ini kita sudah menerapkan 5M, kemudian 3T, ternyata nggak cukup, harus ada tambahan yaitu vaksin. Nah, inilah yang kemudian keluarlah emergency use authorization.
begitu ini masuk ke sini, saat ini kita sudah pada fase 3 selesai, sudah masuk otorisasi, kemudian dilanjutkan fase 4. Nah, ini pentingnya fase 4. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan post marketing surveillance. Tujuannya adalah untuk mendeteksi adanya kipi-kipi yang mungkin di dalam clinical trial sebelumnya belum kelihatan. Kalau kejadiannya misalnya 1/2 juta. Nah, clinical trial ini kan respondennya hanya sekitar 10, sehingga 10.000 gitu ya, 20.000, sehingga mungkin efek samping yang berat tetapi sangat jarang itu enggak kelihatan. Nah, inilah yang kemudian pentingnya nanti kita semua melakukan yang disebut dengan surveillance KIPI untuk meyakinkan bahwa memang vaksin yang kita berikan benar-benar vaksin yang aman. Kemudian juga tidak kalah pentingnya karena di dalam vaksin ada 2 efek samping, kemudian yang kedua adalah efikasinya. Nah, kalau sudah di dalam masyarakat, kalau sebelumnya kan clinical trial-nya dikontrol, jadi yang masuk, yang boleh menerima vaksin adalah ini gitu ya, semuanya dipantau. Nah, ini di masyarakat yang mungkin syarat-syaratnya lebih longgar, sehingga untuk melihat selain KIPI, apakah memang begitu diterapkan di dalam masyarakat itu bagaimana sih daya lindungnya? Apakah daya lindungnya mungkin seperti clinical trial sebelumnya, oh ini karena emergensi baru kita bisa lihat 3 bulan, 6 bulan ya. Tetapi apakah kemudian ini bisa memberikan proteksi dalam setahun, 2 tahun? Nah, ini ya kemudian perlu adanya fase 4 untuk melihat seberapa sih proteksi jangka panjangnya ya. Seperti vaksin Sinovac kemarin juga sudah dikeluarkan, ternyata penelitian oleh Litbangkes ya, Kemenkes itu effectiveness, jadi potensi melindungi pada waktu 3 bulan itu sangat tinggi ya, lebih dari 90%. Tetapi kemudian setelah itu mulai 6 bulan proteksinya ya, ternyata juga menurun ya, sehingga kemudian kenapa ya, ini kan petugas kesehatan semua ya, kenapa kemudian ada rekomendasi untuk memberikan dosis booster ketiga pada petugas kesehatan. Tapi ini tidak pada semua masyarakat karena kita tahu bahwa logistiknya dan sebagainya juga masih sangat terbatas ya. Nah, ini adalah sekilas mengenai seberapa rumitnya membuat suatu vaksin. Dan mungkin Bapak Ibu bisa tahu ya bahwa fase di awal ini ada ratusan ya, lebih dari 200 kandidat sebelum. Tapi yang kemudian masuk di dalam clinical trial ini nggak lebih dari 20. Karena memang ini persyaratannya sangat ketat ya. Kemudian terkait dengan efek samping vaksin, karena kita tahu bahwa vaksin itu adalah antigen yang harapannya memacu respon antibodi membentuk kekebalan, tetapi mungkin pada waktu merangsang respon imun akan ada muncul inflamasi atau efek samping, sehingga kita nggak mau kalau kemudian karena vaksinasi itu diberikan pada kelompok orang sehat menjadi sakit. Nah, harus makanya syarat keamanan itu menjadi utama, sehingga kemudian WHO sudah cukup lama, jadi karena vaksin itu bukan barang baru, dan sampai saat ini WHO menyampaikan bahwa vaksin itu merupakan intervensi public health yang paling cost efektif dibanding dengan intervensi yang lain. Misalnya cuci tangan, penyediaan air bersih atau apapun itu tidak ada yang bisa menandingi cost efektifnya dibandingkan dengan vaksin ya. Nah, tetapi seperti tadi ada kemungkinan vaksin itu bisa menimbulkan efek samping. Ya, oleh karena itu kemudian WHO sudah cukup lama membuat yang disebut dengan Global Vaccine Safety Initiative atau suatu inisiasi untuk memantau, menjamin keamanan vaksin yang sifatnya global ya. Dan sudah ada bukunya, nanti kalau mau mengikuti pembaca juga ada linknya, ini bisa diakses sangat free, dan Indonesia juga sudah masuk di dalam kelompok itu ya, Global Advisory Committee on Vaccine Safety ya, karena ini sifatnya internasional.
Nah, kemudian kalau kita ngomongkan mengenai keamanan vaksin, maka ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Satu, untuk menjamin keamanan vaksin tentunya kita harus melakukan sistem respon yang cepat. Begitu ada KIPI, apalagi KIPI serius, maka kita harus melakukan mendeteksi, kemudian melakukan merespon dengan cara cepat supaya tidak sampai menimbulkan ketidakpercayaan kepada masyarakat. Setelah itu tentunya kalau kita merespon, lakukan surveillance, kemudian lakukan investigasi ya, tadi sistem surveillance KIPI, investigasi, kemudian setelah itu kita lakukan analisis, dan tidak kalah penting ada yang disebut dengan National Vaccine Injury Compensation Program, atau kalau di Indonesia itu sudah ada di dalam PP tentang vaksin, itu adalah bukan kompensasi tetapi jaminan bahwa kalau terjadi KIPI karena vaksin ya itu adalah tanggung jawab pemerintah ya. Jadi dan ini kami di IE juga beberapa kali membantu pasien-pasien yang kemudian mengalami KIPI, bahkan waktu itu karena nanti kita lihat bahwa tidak semua KIPI itu ada reaksi vaksin ya. Dia mendapat perawatan sampai sembuh ya. Kemudian itu ya, jadi ada yang disebut dengan vaksin safety, tetapi juga ada patient safety. Yang kita harapannya adalah ini semua tindakan-tindakan ini sangat berorientasi pada keamanan untuk pasien ya. Nah, berikutnya kita menginjak pada surveillance KIPI ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, mungkin sudah familiar dengar yang disebut KIPI ya. Hampir semua masyarakat sekarang tahu apa itu, pernah dengar KIPI. Atau KIPI itu singkatan dari kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Adalah semua kejadian medik yang terjadi setelah imunisasi dan menjadi perhatian dan diduga berhubungan dengan imunisasi. Jadi ada katanya diduga, karena ini KIPI itu semua kejadian medik yang terjadi setelah imunisasi yang kita duga mungkin ini berhubungan dengan vaksinasi sebelum kita melakukan yang disebut dengan analisis kausalitas. Nah, apakah semua KIPI itu reaksi simpang atau reaksi vaksin? Ternyata tidak. Karena kalau kita lihat reaksi simpang adalah kejadian yang tidak diharapkan yang diakibatkan oleh suatu produk bisa vaksin atau obat ya. Dan ada bukti yang mendukung suatu hubungan kausalitas. Jadi di sini sudah ada analisis kausalitas bahwa memang reaksi yang muncul itu benar-benar karena mengkonsumsi obat atau setelah kita menerima mendapat vaksinasi. Sehingga kalau kita lihat gambar di sini ya, reaksi simpang itu atau reaksi vaksin itu hanya sebagian kecil. Masih ada beberapa kondisi yang masuk KIPI yang sebetulnya bukan reaksi vaksin, itu yang kita sebut dengan reaksi simpang atau tidak berhubungan dengan vaksin. Bisa apalagi kalau saat ini vaksin COVID ya, karena diberikan pada lansia, diberikan pada orang dewasa yang komorbiditasnya itu sangat banyak. Secara epidemiologi kematian sakit jantung, serangan stroke, apapun itu banyak untuk orang tua, lansia, apalagi lansia. Nah ini kan begitu dia divaksin, kemudian berapa hari kemudian dia serangan jantung, ini KIPI nggak? Iya, ini KIPI. Tapi apakah itu reaksi vaksin? Belum tentu. Maka perlu ada, nanti kita lihat ada suatu expert yang melakukan analisis kausalitas. Ya, dan bisa juga karena yang lain, kesalahan prosedur, kepatuhan obat, lingkungan dan sebagainya, ini semua bisa menyebabkan terjadinya KIPI yang sebetulnya bukan karena reaksi. Nah, berikutnya adalah penyebab ya KIPI ya. Sebetulnya memang itu reaksi vaksin itu bisa terjadi karena di dalam vaksin yang kita berikan Sinovac misalnya, itu tidak hanya terdiri dari antigen. Ya, antigen itu di sini kalau vaksinnya misalnya kita sebut Sinovac itu adalah si virus SARS-2 yang sudah dimatikan ya. Nah, si virus ini untuk merangsang respon antibodi karena dia dimatikan, maka ada butuh yang disebut dengan adjuvan. Adjuvan itu suatu bahan yang membantu meningkatkan imunogenitasnya.
ya. Kemudian juga karena si vaksin itu bisa tahan lama, kemudian dia ada multidosis seperti ini, maka dia tentunya ada beberapa zat yang menjamin supaya tidak ada kontaminasi dengan yang bakteri dan sebagainya. Nah, maka ada beberapa yang ada komponen antibiotik, pengawetnya gitu ya. Nah, ini semua bisa memicu timbulnya reaksi reaksi vaksin ya, kan misalnya reaksi alergi. Kemudian juga cara pemberian itu juga akan kalau tidak sesuai itu juga meningkatkan risiko terjadinya KIPI karena kesalahan prosedur. Misalnya dulu pernah terjadi vaksin rotavirus disuntikkan ya, karena di awal itu kan harus ada jarumnya karena untuk menyamput. Nah, itu pernah terjadi ya, jelas ada KIPI. Kemudian contohnya vaksin-vaksin yang inaktif seperti Pentabio, jadi Sinovac seperti ini, semuanya harus diberikan secara intramuskuler. Ya, jadi harus menggunakan jarum yang besar. Jadi jangan sampai kita misalnya ibu-ibu memberikan vaksin biar nggak sakit, saya mau pakai jarum yang 26 yang insulin gitu. Ya, nanti dia tidak akan intramuskuler sehingga akibatnya akan terjadi reaksi lokal, bengkaknya lebih besar. Nah, seperti itu ya. Kemudian subkutan ya. Semua vaksin hidup yang dilemahkan itu biasanya pemberiannya adalah subkutan ya. Sehingga jarumnya arahnya 45 supaya dia lebih baik untuk respon imunnya. Kemudian intraderma ya, BCG. BCG itu memang satu-satunya vaksin yang selain dia efikasinya lebih paling rendah, juga cara pemberiannya paling susah ya. Intrakutan itu susah. Kalau terlalu superficial nanti mencrot ke atas, terlalu dalam subkutan. Karena kalau kemudian pemberiannya masuk subkutan akan meningkatkan risiko terjadinya efek samping limfadinopati ya di darah aksila. Nah, oleh karena ini maka ini hal-hal ini yang harus kita pertimbangkan supaya kita bisa meminimalkan reaksi KIPI karena kesalahan prosedur ya. Nah, kemudian sebetulnya klasifikasi KIPI tadi kan kita sampaikan bahwa tidak semua KIPI itu berhubungan dengan vaksin. Ada dua yang berhubungan dengan vaksin. Yang pertama adalah memang ini di dalam penelitiannya biasanya kalau terkait dengan produk atau kandungan vaksin sudah ada di dalam leafletnya. Ya, contohnya, vaksin Pentabio akan ada demam dalam 2 kali 24 jam. Ya, jadi kalau kemudian dikasih vaksin Pentabio kok nanti muncul demamnya hari ke-5, ya bukan karena si Pentabio. Sinovac juga gitu. Sinovac ada beberapa yang dia akan muncul demam dalam waktu 2 kali 24 jam. Jadi kita harus melihat leafletnya, apa sih kemungkinan efek samping yang akan muncul dan kapan dia munculnya efek samping. Contohnya ini yang juga sering salah adalah vaksin campak. Vaksin campak vaksin hidup. Jadi dia akan ada reaksi seperti campak ya, ada demam, ada res, tapi munculnya nggak hari pertama kedua, dia biasanya muncul hari ke-5, hari ke-12 setelah pemberian vaksinasi. Sehingga kalau sekarang di vaksin MR, measles rubella, nanti malam demam, ya ini KIPI, tapi sangat mungkin itu bukan reaksi vaksin, karena nggak mungkin dia akan muncul demam pada waktu dalam 24 jam. Nah, contohnya gitu. Kemudian yang kedua adalah karena kesalahan produk ya, defek kualitas. Ini pernah terjadi sekali. Contohnya vaksin polio inaktif zaman dulu sebelum IPV ini, sebelum OPV bahkan itu diberikan vaksin polio tetapi yang inaktif, tapi proses produksi sampai dia membuat tidak aktif itu tidak sempurna, sehingga waktu itu kemudian terjadi beberapa anak terjadi malah kelumpuhan, paralisis, sehingga kemudian ditarik. Nah, ini harapannya dengan teknologi yang baru, dengan apalagi sekarang ada yang disebut dengan GMP ya, bagaimana memproduksi yang sesuai standar dan sangat ketat, insya Allah ini tidak akan terjadi. Kemudian yang berikutnya ini yang kemudian kenapa kita melakukan pelatihan berulang-ulang pada vaksinator supaya benar-benar mempunyai pengetahuan dan skill yang baik karena jangan sampai terjadi kesalahan prosedur. Ya, ini adalah satu-satunya yang bisa kita cegah sama nomor 4 ini ya. Nggak boleh terjadi.
Ya, contohnya kita tidak steril sehingga terjadi abses gitu ya. Kemudian harusnya orang ini nggak boleh divaksin, kontraindikasi, kita lupa menanyakan gitu ya. Kemudian apa dosisnya keliru ya. Pernah terjadi atau salah vaksin dulu, harusnya sih namanya sama-sama Arif, yang satu harusnya BCG, yang satu Pentabio, ketukar, ya jelas salah ya. Jadi semua ini biasanya kesalahan prosedur yang harusnya bisa diminimalkan dengan melakukan pemberian vaksin secara sesuai dengan SOP-nya. Jadi kita menggunakan yang disebut dengan Rule 5 Right Medical Administration ya. Jadi harus identitasnya harus benar, kemudian nama obatnya harus benar, vaksinnya benar, apalagi sering ada beberapa kejadian vaksin Pentabio keliru dengan DT, TD dengan TD misalnya gitu ya. Kemudian apa pengencernya dulu pernah ada kasus campak sebelum MR saya lupa di negara Afrika, melarutkannya tidak dengan pelarut campak tetapi dengan midazolam. Ya, akhirnya terjadi paralisis, sempat meninggal. Makanya kenapa penyimpanan vaksin itu benar-benar sendiri, tidak boleh dicampur dengan obat yang lain karena selain cold chain-nya harus bagus supaya tidak ada tertukar dengan obat yang lain ya. Kemudian jadwalnya ini juga sering terjadi ini ya. Ini untuk vaksin COVID ini juga harusnya kemarin saya juga di WA ini dok umurnya belum 12 tahun salah kok bisa lah ini makanya vaksin-vaksin massal itu sering hati-hati ya resiko kesalahan prosedur itu muncul. Vaksin pertama kedua sebaiknya sampai saat ini rekomendasinya menggunakan vaksin yang sama itu kemarin juga sebelumnya Sinovac jadi AstraZeneca. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Jadi benar-benar kita harus melakukan screening, kemudian cold chain-nya harus benar, mengidentifikasi dengan cara benar supaya tidak terjadi kesalahan prosedur. Kemudian ini yang sekarang banyak anak-anak jarang kita ya, yang disebut dengan stress related vaccine ya, immunization stress related vaccine atau RR ya. Ini banyak terjadi sebelum si vaksin COVID ini dulu pada vaksin HPV ya, pada remaja putri satu semaput lainnya ikut semaput ya, mungkin bisa dilihat pada waktu bias ada dulu pernah juga terjadi saya lupa di daerah Jawa Timur juga gitu. Nah pada vaksin COVID ini sangat mungkin terjadi dan beda dengan klasifikasi yang lain. Reaksi immunization stress related response itu bisa terjadi tidak hanya setelah vaksinasi tetapi sesaat sebelum vaksinasi, pada waktu mau divaksin, suntik dan setelah vaksinasi. Ini bisa terjadi karena ketakutan sehingga terjadi reaksi vasovagal. Jadi semaput ya. Dan ini bisa terjadi yang sifatnya klaster atau bersamaan ya. Nah, kalau itu terjadi bersamaan itu akan menyebabkan terjadi hoak ya, menyebabkan ketakutan. Nah, ini yang harusnya kita antisipasi nanti ya. Kemudian yang terakhir adalah kebetulan. Nah, ini yang sekarang juga banyak kebetulan ini. Contohnya ya, ini mohon maaf belum saya ganti. Contohnya sekarang ya, kita berikan vaksin COVID. Kita ada screening, anamnesis gitu ya. Oh, tidak ada kontak erat, tidak ada batuk pilek. Tapi apakah sekarang menjamin kalau saya tanpa gejala, tidak ada kontak erat, saya itu tidak terinfeksi COVID? Tidak ya. Dan memang tidak ada rekomendasi harus di swab, harus ini enggak ya. Tetapi kalau kemudian saya disuntik vaksin COVID, kemudian saya tidak sakit, kemudian setelah itu karena antriannya banyak gitu ya, kemudian ngobrol, apalagi sungguh minum bareng-bareng. Nah, bisa saja pada waktu antrian vaksin itu terjadi transmisi. Ya, kemudian setelah divaksin 3 hari kemudian demam, di swab positif. Ini KIPI enggak? Iya, KIPI karena setiap kejadian setelah pemberian vaksinasi adalah KIPI. Tapi apakah ini reaksi vaksin? Tidak. Kenapa? Karena vaksin COVID semuanya baik itu Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm semua adalah vaksin inaktif. Artinya tidak akan setelah pemberian vaksin kita akan sakit, nggak mungkin. Ya, karena dia inaktif bukan hidup. Nah, tetapi ini ya terjadi karena
kita belum terbentuk kekebalan. Ya, kekebalan vaksinasi biasanya muncul dua minggu setelah dosis terakhir. Ya, dalam hal ini kalau Sinovac ya dosis kedua 2 minggu kemudian. Ya, dan kita tahu dan nanti kita lihat bahwa efikasi vaksin itu tidak ada 100%. Jadi kalau seperti Sinovac disampaikan dari penelitian 65%, berarti masih ada beberapa yang mungkin setelah divaksin dia masih bisa kena, ya. Tetapi biasanya kenanya tidak terlalu berat. Nah, oleh karena ini KIPI yang terjadi karena kebetulan itu sangat bisa terjadi pada saat ini, ya. Contoh yang lain, habis divaksin seperti dulu sehari di Palembang ya, ada seorang dokter habis divaksin 24 jam kemudian dia ditemukan di mobil, kok dicari nggak ada, istrinya ternyata ditemukan di mobil meninggal. Ya, ternyata serangan jantung. Nah, apakah itu KIPI? Iya, tapi apakah itu karena vaksin? Tidak, ya. Ternyata kemungkinan tidak ya, meskipun saat ini juga ada beberapa laporan-laporan terutama miokarditis pada vaksin-vaksin terutama justru pada usia muda, tapi kejadiannya masih sangat-sangat jarang. Ya. Nah, oleh karena itu memang ada apalagi vaksin-vaksin baru ini kita memang harus melakukan, nanti kita lihat yang disebut dengan surveillance KIPI supaya kita benar-benar melakukan deteksi dan kalau memang itu vaksinnya tidak aman segera bisa ditarik. Dan itu terjadi pada vaksin rotavirus dulu sebelum vaksin rotavirus yang sekarang, ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, mohon maaf ini harusnya ditutup ya. Ini karena sudah beredar viral di mana-mana. Ini adalah ya kita tahu anggota polisi yang masih muda, ini ketakutan sekali. Nah, ini yang disebut dengan immunization stress related response. Ini yang kita biasa satu nangis, ketakutan, begitu satu ada yang semaput, yang lainnya juga mungkin bisa ya. Dan ini nular ya, apa karena sugesti ya. Nah, ini sebetulnya sebelum adanya vaksin COVID ini karena kejadian cukup banyak terutama pada vaksin HPV, maka WHO juga sudah mengeluarkan apa yang disebut dengan immunization stress related response ya. Adalah jadi digantinya bukan anxiety related karena bukan hanya cemas tapi stres ya. Jadi ini benar-benar kejadian yang bukan berhubungan dengan produk vaksinnya, bukan karena kualitasnya, bukan karena salahnya yang nyuntik tidak mahir dan sebagainya, tapi benar-benar karena kejadian itu yang terkait karena proses ketakutan atau stres karena proses pemberian suntikannya itu, ya. Kemudian satu lagi mungkin juga yang kita semua petugas kesehatan apalagi yang melakukan vaksinasi, memberikan injeksi atau obat apapun ya, ini harus mengenal yang disebut dengan shock anafilaksi ya. Jadi ini merupakan suatu efek samping reaksi vaksin yang fatal karena kalau tidak kita deteksi sejak dini dan kita tidak lakukan tata laksana secara dini maka dia bisa menyebabkan kematian dan tetapi kasus ini sangat-sangat jarang terjadi, ya mudah-mudahan kita semua tidak mengalami dan yang penting adalah observasi dan biasanya shock anafilaksi. Jadi reaksi vaksin itu biasanya ringan dan munculnya nanti. Nah, yang reaksi yang berat itu jarang tetapi biasanya munculnya awal sehingga biasanya shock anafilaksi itu munculnya 5 sampai 30 menit setelah suntikan ya. Sehingga kenapa setelah pemberian vaksinasi kita diharapkan untuk dimonitor dulu 30 menit tetapi kemudian sekarang kita ajukan 15 menit 15 menit karena memang sebagian besar munculnya di awal-awal. Supaya kalau kita pasien itu mengalami reaksi vaksin masih di depan kita, masih di lokasi vaksinasi dan kita bisa mendeteksi kemudian juga melakukan tata laksana secara betul ya. Yang penting kita harus mengenali tanda awal ya. Dan biasanya memang shock anafilaksi nggak bisa diprediksi, hanya memang akan ada beberapa kelompok orang yang mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk shock anafilaksi. Misalnya mereka yang punya riwayat adanya alergi, ya, ada asma, mungkin ada urtikaria atau apapun. Tapi tidak menjamin orang yang tidak
punya riwayat alergi tidak muncul, atau mereka yang punya alergi mesti itu. Enggak. Jadi yang penting adalah melakukan identifikasi. Apa itu tanda awal? Biasanya adalah reaksi, karena ini reaksi alergi tipe 1, maka akan muncul kemerahan, eritem, kayak urtika gitu ya. Kemudian rasanya gatal. Kemudian kalau dia menyerang saluran nafas, maka terjadi obstruksi nafas sehingga akan ada stridor, ada wheezing gitu ya. Kalau sampai bawah gitu. Kemudian karena oksigenasi ke otak berkurang, maka dia akan pucat, kemudian hilang kesadaran dan hipotensi ya. Nah, ini karena adanya gangguan sirkulasi, sehingga biasanya nadinya cepat, lemah, bahkan kadang-kadang tidak teraba gitu ya. Kemudian karena ya tadi oksigenasi ke otaknya kurang, sehingga terjadi penurunan kesadaran. Kemudian ini tadi yang jelas memang gejala klinik antara satu orang dengan orang lain juga berbeda, tergantung dari berat ringannya ya. Nah, yang penting tata laksana harus dilakukan secara tepat, mulai dari penegakan diagnosis sampai dengan terapinya di tempat kejadian, kemudian setelah sambil tetap diobservasi, dan bila mana memungkinkan, bila mana memang diperlukan, maka mungkin kita harus melakukan rujukan ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas. Ya. Ini yang tadi saya sampaikan ya. Oke, ini saya lewatkan aja. Nah, tata laksananya, jadi kalau ada emergensi gini kita harus bengok, artinya kita cari call for help. Jadi supaya yang menangani tidak hanya satu ya, tapi jangan ditinggal pasiennya. Kita bengok aja, tolong gitu ya. Yang penting adalah posisi ya ABC-nya ya. RW-nya harus, jadi dibuka jalan nafasnya supaya tidak ada. Kemudian jangan lupa kita harus punya yang disebut dengan adrenalin. Berikan adrenalin. Ya, kalau ini karena dewasa, ya, jadi kita nggak karena sebetulnya kan ada dosisnya ya, 0,01 mg per kilogram berat badan. Atau kalau kita dewasa, kita bisa langsung menggunakan 0,5 ya miligram. Nggak usah diencerkan. Kalau yang diencerkan biasanya kita anak-anak. Biasanya kalau itu shock anafilaksi cepat responnya. Kemudian setelah divaksin disuntik, jangan lupa kakinya dinaikkan ke atas. Kemudian ini harusnya bantalnya nggak gini ya, bantalnya di di leher ya, supaya lehernya terbuka ya. Kemudian kalau perlu kemudian berikan oksigenasi ya. Nah, kalau ini belum baik ya, biasanya kita juga lakukan pemberian dengan NaCl, tapi biasanya agak susah pada waktu shock, jadi mungkin dengan intraosis, tetapi kemudian juga kalau dirasa perlu lakukan pijat bayi ya. Ini adalah tata laksana untuk penanganan shock anafilaksi. Dan kemudian kalau ada shock anafilaksi harus dibuat catatan di kartu vaksin, dan orang ini tidak boleh lagi mendapatkan vaksin dengan dosis yang dengan vaksin misalnya COVID ya, dia nggak boleh menggunakan vaksin ini karena risiko berulangnya akan lebih besar ya. Nah, kemudian yang penting setiap kita melakukan pemberian vaksinasi, tidak hanya vaksin COVID ya, kita harus punya kit anafilaksi. Adrenalin, tolong adrenalinnya dicek, kemudian apakah expired date-nya masih ada, karena kan ini termasuk obat yang sangat jarang kita pakai ya. Jadi kadang-kadang ternyata sudah ED. Kemudian SPED 1 cc karena dia butuhnya sedikit, kemudian tadi infus set dengan NaCl ya. Nah, tadi memang reaksi KIPI itu kan tidak selalu reaksi vaksin. Ada klasifikasi lah. Untuk menentukan klasifikasi tentunya diperlukan kajian yang sifatnya independen oleh tim yang independen juga. Ya, jadi tim independen itu, kalau kebetulan saya sekarang juga menjadi anggota Komda KIPI DIY, maka kita punya anggota dari berbagai disiplin ilmu. Dan kalau dipandang perlu, maka kita juga akan mengundang ahli yang terkait dengan kasusnya untuk ikut memberikan expert judgment. Jadi ini benar-benar kita lakukan secara independen supaya kita benar-benar menjamin kita bahwa memang ini karena reaksi vaksin atau bukan. Ya, dan kita laporannya itu
itu tidak hanya Indonesia tapi di dunia. Bahkan sekarang kita juga ikut di dalam KIPK. Jadi kejadian ikutan pasca imunisasi pada kondisi khusus, ya. Nah, pada waktu kita melakukan analisis ini, maka kita melakukan kajian sebab akibatnya, ya. Ada pakar imunologi, pakar epidemiologi. Nah, jadi pakarnya tergantung dari kasusnya, ya. Kemudian, nah ini tadi yang saya sampaikan ada Komnas, ada SK-nya dari Kemenkes, sedangkan kami yang di Komda, Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan KIPI, maka kita di tingkat provinsi dan kami mendapat SK dari gubernur, ya. Ini ada sekretariatnya. Kalau kami sekretariatnya lewat dinas, ya, dan biasanya ya di kantornya masing-masing kalau kita melakukan kajian. Nah, tugas kita adalah mengkaji keterkaitan kausalitas. Tadi kan ada klasifikasi tidak apa namanya, apakah itu reaksi vaksin dan sebagainya, ya, ada 5. Kemudian kalau kausalitas nanti kita menentukan apakah ini konsisten karena vaksin dan produk vaksin, apakah ini inkonsisten, artinya itu yang koinsiden, apakah ini tidak bisa ditentukan. Kenapa? Karena ternyata datanya conflicting antara satu dengan yang lain. Menurut waktunya cocok, tetapi kok ini nggak cocok menurut literatur. Dan ini biasanya akan banyak terjadi pada vaksin-vaksin baru seperti Sinovac, seperti vaksin COVID. Kami beberapa kali mendapat ini indeterminate dan nanti tentunya akan kita kumpulkan kita bersama-sama dengan kasus-kasus dari di luar DIY. Maka nanti akan ada yang disebut dengan KIPK itu. Kemudian, ini datanya nggak lengkap. Nah, itu yang kita sebut dengan unclassified. Apa tidak bisa diklasifikasikan. Nah, ini Bapak Ibu silahkan nanti kalau mau, ini adalah daftar Komda PP KIPI, ya. Di sini dengan juga ada fokus poinnya. Jadi ada dari Dinas Kesehatan dan juga dari kami, ya. Oke. Nah, sekarang kita melanjutkan pada surveillance KIPI. Apa sih tujuan dari surveillance? Atau surveillance adalah kegiatan yang melakukan deteksi kalau ada sinyal, ada peningkatan kasus-kasus KIPI yang diduga itu karena produk vaksin. Maka kita tujuannya adalah untuk tadi kita identifikasi untuk mengetahui hubungan antara vaksinasi dengan KIPI, ya. Sehingga kita perlu ada pencatatan pelaporan itu dengan baik. Saat ini kita ada, nanti akan saya sampaikan website-nya dan juga formulirnya. Kami harapkan semua peserta di sini bisa melakukan mengisi kalau mendapat KIPI, ya. Setelah itu kemudian tujuan ini adalah kita selain melihat rate-nya, prevalensinya, juga kita untuk melakukan analisis kausalitas hubungannya. Apakah ini memang karena produk vaksin, kesalahan prosedur, atau ini karena kebetulan. Sehingga harapannya kalau kita melakukan surveillance dengan baik, kita bisa melakukan deteksi dini, kemudian merespon dengan cepat, sehingga kita akan memberikan rekomendasi, kemudian kita memberikan informasi kepada masyarakat sehingga mengurangi dampak negatif imunisasi terhadap kesehatan, ya. Sehingga informasi KIPI harus dilakukan secara lengkap, ya. Dan ini merupakan tahapan tadi post marketing surveillance tadi, tahap 4 dari suatu pengembangan vaksin, ya. Nah, kemudian kalau jenis vaksinnya menurut ini pelaporannya ada 2. Apakah itu KIPI serius dan KIPI non serius. KIPI serius adalah setiap kejadian medik tadi yang menyebabkan anak orang itu masuk rumah sakit, atau kalau ibu hamil karena sekarang vaksinnya adalah bisa untuk ibu hamil lahirnya kemudian nanti cacat, ya. Atau habis divaksin kemudian dia meninggal, atau sebetulnya ya ringan, ya, tetapi menimbulkan keresahan di masyarakat.
Nah, ini semua adalah masuk KIPI serius, di mana pada KIPI serius kita harus melakukan analisis dan kausalitas dalam waktu 24 jam atau cepat supaya kita tahu bahwa ini penyebabnya apa sih. Nah, di luar itu yang kita sebut dengan KIPI non serius. Kita biasanya laporkan setiap akhir bulan atau awal bulan ya. Nah, ini biasanya namanya zero report. Jadi kalau memang tidak ada KIPI, ya kita laporkan zero. Jadi tetap ada pelaporan. Nah, ini adalah formulirnya. Ini yang non serius, kemudian ini KIPI serius ya. Ini adalah kita melakukan form investigasi ya. Nah, ini kalau ini adalah KIPI serius yang kita harus melakukan audit KIPI ya. Ini Bapak Ibu bisa mengklik gini, misalnya ini adalah formulirnya, nanti di sini Bapak Ibu tinggal lihat, nanti akan ada formulir ya seperti ini. Oke, mungkin nggak kelihatan ya. Oke, kembali ke tadi. Kemudian ini ada keamanan vaksin, kemudian ini nanti Bapak Ibu materi lengkap ada di sini, dan Bapak Ibu tinggal pedomannya itu ada di sini, juknik web KIPI, nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri ya. Kemudian, nah ini pelaporan KIPI non serius, ini biasanya kita tanyakan misalnya vaksin COVID yang kedua, Ibu kan ada screening, jadi apakah ada reaksi KIPI sebelumnya, apa kejadiannya, itu bisa kita tanyakan pada waktu itu. Nah, biasanya laporan itu bisa orang tua, masyarakat, yang kemudian melaporkan kepada petugas kesehatan. Ya, dan ini sebetulnya rutin kita lakukan termasuk untuk vaksin-vaksin program atau vaksin bayi. Nah, bagaimana mekanisme pelaporan dan pelacakan kasus KIPI? Jadi setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan vaksinasi harus, jadi pada waktu kita berikan vaksinasi maka si orang itu mendapat kartu imunisasi, dan biasanya kartu imunisasi harus ada nomor kontak HP yang 24 jam bisa dihubungi kalau orang itu mengalami KIPI karena pemberian vaksinasi. Ya, dan nanti harus ada kontak ini atau langsung bawa ke rumah sakit fasilitas kesehatan terdekat ya. Jadi misalnya sekarang kan memang lintas kabupaten ya, bisa saja vaksinnya di Jogja ternyata dia adalah orang Magelang gitu. Nah, makanya bisa kontak ke situ atau cari fasilitas kesehatan terdekat karena ini adalah sifatnya nasional ya. Kemudian jadi penerima vaksin itu kemudian kalau mengalami KIPI maka bisa menghubungi narahubung yang ada di kartu, kemudian bisa juga kita mengisi sendiri ke formulir. Selanjutnya Fasyankes itu akan melaporkan ke puskesmas atau ke rumah sakit ya. Kemudian setelah kalau itu KIPI serius tadi ya, masuk rumah sakit, meninggal, cacat atau membuat tumor, maka dinas kesehatan itu kemudian melakukan konfirmasi kebenaran kasus itu, kemudian setelah itu diberikan ke kami, kemudian Komda akan melakukan kajian. Dan kalau dipandang perlu, kita selalu mengundang Komnas ya. Kemudian kalau dipandang perlu, kita juga melibatkan Balai Besar BPOM ya. Kenapa? Seperti contohnya kasus vaksin AstraZeneca, mungkin masih ingat ya, waktu itu ada 2 kematian setelah AstraZeneca yang kemudian analisisnya susah waktu itu belum bisa ditentukan, kemudian diduga orang-orang ya takut, sehingga kemudian kita lakukan yang disebut dengan tes toksisitas untuk melihat si vaksin itu toksik atau tidak, kemudian juga tes bakteriologi untuk melihat apakah ada kontaminasi. Maka kemudian beberapa vaksin dengan nomor batch yang sama itu akan kemudian dibawa ke BPOM untuk diperiksa sampelnya dan ditentukan apakah memang si vaksin itu kemudian terjadi kontaminasi dan toksin, sehingga waktu itu nomor batch tertentu dengan AstraZeneca itu kemudian dihentikan, tetapi nomor batch yang lain tetap jalan. Dan akhirnya setelah 2 minggu, maka kemudian si marmot itu tadi, jadi si vaksin itu disuntikkan pada kelinci.
Kemudian diamati tiap hari sampai hari ke-10 dan ternyata si kelincinya sehat-sehat saja. Itu menunjukkan bahwa memang si vaksin itu tidak ada kontaminasi dan tidak ada sifat toksik. Nah, kemudian pemerintah mengumumkan dan akhirnya vaksin boleh dipakai, ya. Dipakai kembali. Nah, ini adalah alur laporan KIPI non serius. Jadi dari puskesmas ke dinas, dinas ke provinsi, kemudian ke pusat, ya, dilakukan ini. Ternyata ada tanggalnya, setiap tanggal 5, 10 dan tanggal 15. Nah, ini yang kemudian yang KIPI serius harus diberikan dalam 24 jam, ya, segera. Nah, ini sehingga kita biasanya juga beberapa kali kami melakukan rapat itu ya malam-malam untuk menentukan kausalitas ini, karena kita juga nggak pingin ini tidak direspon dengan baik dan kita memberikan informasi yang betul kepada masyarakat supaya kita juga merasa nyaman dan yakin bahwa memang vaksin kita adalah vaksin yang aman, ya. Nah, tindakan apa kalau kita kemudian ditemukan laporan KIPI serius? Jadi nanti jadi dilapor, diinvestigasi, kemudian diaudit, ya. Nah, ini langkah-langkahnya itu adalah ini. Investigasi itu biasanya dilakukan oleh puskesmas bersama dengan dinas, oleh penanggung jawab program imunisasi, identitasnya gimana, sebelum divaksin kondisinya bagaimana dan sebagainya. Kemudian vaksinnya itu kita lihat nomor batch-nya, kemudian apakah ada perubahan warna, cara penyimpanannya benar atau tidak, dan sebagainya. Kemudian kronologis gejalanya, kapan munculnya vaksin yang dihubungkan dengan pemberian vaksinasi, dan apakah ada gejala-gejala lain, apakah si pasien itu punya komorbiditas, dan sebagainya. Kemudian setelah itu dilakukan tindakan apa saja, dan terakhir pasiennya kondisinya gimana, sembuh, apakah kemudian meninggal, apakah cacat dan sebagainya, ya. Dan apakah dia dirujuk kemana saja. Lah ini semua akan ada data yang lengkap, kemudian dilakukan investigasi seperti tadi saya sampaikan, VVM-nya bagus enggak, ya. Cara menyuntiknya benar enggak? Ada cara menyimpannya vaksin benar enggak? Kemudian memberikan vaksin punya sertifikat atau tidak, ya. Nah, ini semua bisa kita lakukan, ya, dengan kemudian mengisi hasil dalam form investigasi. Kemudian setelah itu kita melakukan kajian kausalitas KIPI, ya, untuk menentukan penyebab dan klasifikasi, ya. Kemudian di semua kasus jadi nanti juga saya menyampaikan bahwa KIPI itu bukan diagnosis, ya. Jadi diagnosis itu misalnya kejang demam sederhana. Nah, tapi bukan KIPI pos pentabio, ya, karena KIPI itu bukan diagnosis, ya. Jadi diagnosisnya harus dibuat melalui ICD-10, misalnya habis Sinovac kemudian terjadi urtikaria. Nah, itu urtikaria, atau kemudian trombositopeni atau miokarditis atau apa, ya. Nah, itu yang jadi yang masuk bisa diagnosisnya itu bisa ya sesuai dengan kondisi, tapi bukan KIPI, ya, karena KIPI bukan diagnosis, tapi KIPI kita beri keterangan bahwa ini masuk laporan KIPI supaya tadi ada surveillance KIPI tadi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan peran dari Balai POM, ya. Contohnya kasus pertusis, kasus Sinovac kemarin, ya, berapa jumlah vaksinnya, ya, ini ya. Kalau vaksin COVID maka kalau 5 cc 10 dosis. Volume sampelnya, ya, total sampelnya dibutuhkan 29, jadi untuk 290 dosis, ya. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, yang berikutnya adalah vaksin yang ada di Indonesia, ya. Saat ini mohon maaf belum saya tambahkan, saya lupa tadi, ya. Ada Sinovac, kemudian ada AstraZeneca, ada Sinopharm, dan satu lagi di sini ada Moderna, ya. Sekarang Moderna ini minggu ini sudah mulai ada, tetapi memang terutama diutamakan untuk petugas kesehatan, meskipun kalau itu cukup lebih maka bisa diberikan untuk masyarakat umum, ya, termasuk ibu hamil, ya. Kemudian ya apa lagi, ya, Moderna untuk Pfizer belum masuk, ya, mudah-mudahan sebentar lagi akan ada masuk, ya. Nah,
sekarang kita mulai dari KIPI Sinovac ya. Gejalanya biasanya lokal, nyeri, ya hampir sama sih vaksin KIPI antara Sinovac dan yang lain. Mungkin yang agak berbeda kemarin apa namanya Moderna ya. Moderna efek sampingnya banyak ya, termasuk lebih sering dibandingkan Sinovac dan terutama pada usia-usia yang muda ya. Kalau Sinovac ini nyeri lokal, kemudian kemerahan, ada indurasi, bengkak gitu ya, gejala umumnya ada demam. Jadi seperti flu-like syndrome ya. Jadi apa gregesi ya, demam dan sebagainya. Untuk yang AstraZeneca, Moderna bisa sampai demamnya tinggi, kemudian juga menggigil ya. Kemudian ada gejala yang lain, ngantuk, pusing, sakit kepala, ada yang kok saya habis divaksin kok ngantukan, habis divaksin makan apa lapar gitu ya. Nah, ini bisa mual, muntah ya, seperti flu-like syndrome ya. Nah, ini AstraZeneca yang sempat kemudian dihentikan peredarannya di Eropa juga waktu itu pernah. Sebagian kecil itu bersifat ringan, ya, dan biasanya muncul dalam 7 hari setelah disuntik baik dosis pertama maupun dosis kedua, ya. Bengkak, nyeri itu cukup banyak ya, 60-50%. Gejala yang lainnya kelelahan, demam, menggigil ini juga cukup banyak ya 30%, kemudian nyeri sendi, nyeri otot, mual, sakit kepala lebih dari 50%. Sehingga ini yang dulu pertama kali kita dengar ada suatu kantor mendapat vaksin AstraZeneca semuanya demam, sakit kepala sehingga tutup. Nah, ini yang jadi memang sebaiknya pemberian vaksinasi dalam satu kantor itu tidak bersamaan karena kalau semuanya sakit ya KIPI sebetulnya KIPI-nya itu 2 hari dia baik sendiri tapi ya 2 hari kalau tidak buka itu kan menyebabkan kehebohan ya. Nah ini. Kemudian ini yang dulu pernah menjadi masalah yang disebut dengan trombosis atau pembekuan darah. Ya, ini yang kemudian ada modeling, ada penelitian. Jadi kalau ternyata pembekuan darah atau trombosis pada pemberian vaksin AstraZeneca itu akan lebih sering pada kelompok usia muda. Ya, sehingga memang beberapa negara menganjurkan sebaiknya AstraZeneca tidak untuk kelompok usia di bawah 30 ya. Tapi kalau kita Kemenkes tetap karena risikonya lebih kecil ya dibandingkan dengan manfaat, maka kita tetap bisa memberikan mulai dari 18 bulan ya. Kalau kita lihat di atas 70 tahun maka risikonya hanya 0,5 per 100 dosis. Tetapi kalau kemudian kita bisa tidak memberikan vaksinasi, maka setiap 100.000 orang itu akan terjadi 305 yang bisa kita cegah kalau kita memberikan vaksinasi. Kemudian mencegah 34 masuk rumah sakit, masuk ICU, kemudian mencegah kematian sebanyak 142. Nah, ini yang dibandingkan dengan usia muda karena memang komorbid yang paling sering kan usia tua sehingga memang kalau kita lihat ini justru usia tua itu yang paling mendapat manfaat ya karena risiko trombosisnya kecil tapi manfaatnya besar. Nah sehingga kemudian Kemenkes Kemenkes kemudian memberikan tambahan. Jadi kalau sebelum pemberian vaksin AstraZeneca itu ada yang disebut precaution. Artinya kita mungkin harus hati-hati memberikan vaksin ini kalau pada orang yang sebelumnya punya riwayat trombosis, di vena trombosis, dia pernah riwayat stroke, dia pernah ada mendapat obat aspilet karena jantung. Nah, kalau seperti itu maka harus mendapat rekomendasi sebaiknya dari dokter yang merawat. Ya, kemudian harus dipantau adanya gejala itu dan biasanya munculnya hari kelima bukan dalam waktu sehari gitu ya, hari keempat sampai hari ke-20. Nah, apa gejalanya kalau terjadi sakit kepala yang sangat hebat, sesak nafas, matanya kabur apalagi kalau separuh, bengkak yang separuh, berarti ada penyumbatan di pembuluh darah. Nah, ini harus segera dibawa ke rumah sakit untuk menegakkan diagnosisnya.
Nah, ini sedikit membandingkan risiko terjadinya trombosis atau pembekuan darah karena vaksin AstraZeneca, karena nggak mau divaksin sehingga kemudian terinfeksi, ya, jadi infeksi alamiah, atau kita ibu-ibu mungkin ada yang menggunakan pil KB, atau mungkin bapak-bapak yang merokok, ya, atau ibu-ibu yang merokok. Kalau kita lihat per 1 juta vaksin, maka akan terjadi resikonya 4 kasus blood clot. Jadi dibandingkan kalau kita nggak divaksin karena takut, kemudian kita terinfeksi, maka risikonya 165.000. Nah, jadi jauh lebih besar. Bahkan dengan pil KB pun risikonya lebih besar pil KB, apalagi merokok. Ini 1.760-an ya, dibandingkan hanya 4. Nah, sehingga sebetulnya kita nggak perlu khawatir dengan menggunakan vaksin AstraZeneca. Ya, untuk Sinopharm hampir sama dengan Sinovac karena ini platformnya juga sama, ya, demam dan sebagainya. Ini juga sama. Nah, saya lupa ya. Berarti untuk Moderna efek sampingnya memang biasanya lebih laporan dari beberapa laporan jurnal, kemudian teman-teman kemarin yang juga divaksin, memang untuk vaksin Moderna risiko terjadinya efek samping lokal cukup tinggi, ya, ada bengkak, eritem, kemudian kayak pusul gitu, kemudian sistemiknya cukup banyak dalam 2 kali 24 jam, ada demam, ada sakit kepala, menggigil, nyeri sendi, ya, ada beberapa yang sampai nggak bisa masuk kantor. Nah, itu ya, tetapi dia akan membaik sendiri setelah hari ketiga, ya. Kemudian dilaporkan juga untuk vaksin Moderna itu ada meningkatkan risiko meskipun sangat jarang adalah miokarditis, sehingga setelah pemberian vaksin Moderna tidak disarankan untuk aktivitas fisik yang berat, olahraga yang berat dalam 7 hari, ya. Sehingga kalau olahraga yang lainnya boleh, Pak, yoga boleh, jalan kaki boleh, baguslah. Jadi tetap olahraga tapi aktivitas fisik karena itu juga penting, tetapi tidak boleh yang berat-berat. Nah, yang terakhir adalah mengenai komunikasi risiko. Jadi kalau ada tata laksana KIPI itu nomor 1 diobati dulu, kemudian dilaporkan, kemudian yang ketiga adalah komunikasi. Ini menjadi hal yang penting. Ya, karena kalau kita tidak pintar melakukan komunikasi, maka akan terjadi hoax dan menjadi misinformasi dan akan mengganggu cakupannya, ya. Dan komunikasi itu menjadi hal yang sangat penting di era ini karena sekarang hampir semua punya HP, punya gadget, sehingga bisa kemudian melakukan mengakses informasi dan kadang-kadang informasinya nggak jelas, ya. Kok yang disebut dengan komunikasi risiko adalah tentang keamanan vaksin, ya. Jadi ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat. Sehingga isu ada 2 hal yang menjadi penting, sebenarnya 3. Yang pertama adalah keamanan, kemudian yang kedua isu nggak ada manfaatnya, kemudian yang ketiga untuk orang Indonesia Muslim adalah isu haram dan halal. Jadi ada 3 hal yang sangat penting di tempat kita, ya. Nah, ini isu halal haram, ya. Ada babinya, ada macam-macam, ya. Alhamdulillah untuk vaksin COVID kita sudah mendapat sertifikat halal, ya. Jadi itu yang mungkin harus kita sampaikan ke masyarakat bahwa karena ini akan mempengaruhi penerimaan masyarakat. Kita sampaikan bahwa vaksin itu sudah mendapat sertifikat halal. Kemudian yang kedua, judul isi berita tidak proporsional karena berita bad news adalah good news, ya, gitu. Jadi mereka itu suka menginformasikan sesuatu yang negatif, yang jelek itu. Nah, misalnya usai imunisasi kulit bocah SD gosong. Ya, ini, ya. Itu besar sekali tulisannya. Tapi kemudian setelah diklarifikasi, biasanya tulisannya kecil. Ya, yang tadi saya sampaikan, dokter ditemukan tewas, gawat-gawat, ini yang kemarin, ya. Waspada pemberian vaksin bisa menyebabkan pembantaian massal, ini yang kemarin, ya.
Nah, ini yang kemudian ini tadi divaksin takut, kemudian terjadi sinkop bersama-sama. Dan ini hoax ini beberapa tipe informasi, disinformasi sengaja berdusta, misinformasi kesalahan namun jujur, hoaxnya. Nah, ini sengaja udah di saat ini kita panik ditambah dengan hoax ya, hati-hati. Nah, bagaimana cara menangkal disinformasi? Jadi ini yang penting sebelum di-share maka kita harus meyakinkan. Kan kita sering bacanya aja belum selesai kita langsung share gitu ya. Nggak boleh ya. Jadi kita harus yakin siapa yang membuatnya, sumbernya dari mana, sahih enggaknya. Jadi untuk ini informasi terkait dengan vaksin itu ibu-ibu tolong membuka websitenya vaksin COVID websitenya covid19.co.id atau bisa melihat di CDC atau bisa melihat di WHO. Jadi gunakan situs-situs yang memang resmi. Jangan menggunakan katanya orang, katanya ini. Nah, itu juga nggak benar ya. Kemudian juga hati-hati, kita harus bijak. Ini mungkin benar, tapi kalau ini membuat resah masyarakat, ya nggak bijak kalau kita men-share. Ya, share aja ke pejabat ya atau orang yang memang kompeten supaya itu ditindaklanjuti oleh mereka. Kemudian beberapa hoax itu munculnya bertahun-tahun yang lalu yang hilang timbul, hilang timbul, hilang timbul. Ya. Yang juga harus kita ini kemudian biasanya kalau ada berita yang tidak bagus ini pemerintah, Pemda, Komnas kemudian melakukan analisis kausalitas dan kemudian kita akan melakukan press release. Jadi contohnya di sini adalah ada press conference dan press release. Jadi kalau press release itu disiapkan kalimat-kalimatnya dalam satu halaman, kemudian pada waktu kita mengedarkan press rilis kita melakukan press conference maka ini diedarkan ya. Nah, sehingga yang terakhir kesimpulannya adalah bahwa pasien 1 jam. KIPI adalah suatu keadaan alamiah yang dapat terjadi pada semua vaksin dan sebagian besar bersifat ringan dan dapat hilang tanpa pengobatan ya atau dengan pengobatan yang sederhana paracetamol. Kemudian Komda dan Komnas adalah komite independen yang bertugas untuk melakukan kajian kausalitas. Nah, ini laporannya yang harus kita buat adalah lengkap dan juga akurat. Mana sih? Ya. Kemudian tata laksana tadi ya yang penting. Kemudian kita melakukan respons secara cepat dan tepat ya dengan memberikan komunikasi yang betul ya supaya programnya berjalan dengan baik. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Budi. Ya, monggo. Matur nuwun Bu Dr. Maineni. Ya, Bapak dan Ibu, demikian materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Maineni ya terkait dengan KIPI gitu ya. Jadi memang kita memasukkan sesuatu gitu ya, benda asing ke dalam tubuh pasti ada respon dari tubuh gitu ya. Nah, cuma kan KIPI-nya itu sudah diusahakan diminimalisir gitu, tapi memang tetap ada. Nah, bagaimana kita menyikapi tadi sudah ada. Jangan sampai hoax itu kita teruskan ya. Jadi kita harus yakin dulu bahwa informasi itu memang benar. Kalau memang tidak yakin ya berikan pada yang pihak-pihak yang kompeten, misalnya ke dinas gitu ya, sehingga bisa diselesaikan dengan cepat kalau memang itu benar KIPI ya. Karena memang harus diinvestigasi, tidak bisa setiap kejadian kita katakan itu KIPI ya. Karena mungkin betul itu akibat dari tapi mungkin tidak langsung gitu ya, mungkin ada penyertanya dan seterusnya. Baiklah Bapak dan Ibu silakan kalau ada yang mengajukan pertanyaan, monggo dipersilakan raise hand. Nanti kalau tidak ada raise hand kita menjawab pertanyaannya lewat room chat. Monggo kalau ada yang raise hand dipersilakan. Langsung saja menyebutkan siapa namanya, karena ini berlembar-lembar gitu. Pesertanya banyak jadi
Monggo, ada? Kalau tidak ada, admin apa sudah dikompilasi pertanyaannya lewat room chat? Ya. Saya bacakan ya Bu Meneni. Halo Bu Ya, Meneni. monggo, saya buka. Ya, ini dari Bu Septiana Nurmalitasari. Jika sebelum dilakukan vaksinasi diberikan paracetamol ya, boleh tidak dokter? Akan Ya, berpengaruh ini dengan pertanyaan efektivitas. Ya. 1, 2, 3 sama ya, hampir sama. Jadi tidak hanya untuk Moderna, tapi juga untuk vaksin yang lain. Jadi sebetulnya kita itu tidak perlu memberikan profilaksi ya, profilaksi diberikan paracetamol. Karena memang benar bahwa ada beberapa panduan bahwa antipiretik itu mungkin akan mempengaruhi respon imun. Tetapi kalau kemudian dia sudah muncul gejala, apalagi misalnya demam tinggi sampai menggigil, maka kita tetap boleh memberikan antipiretik ya. Yang paling aman itu adalah sebenarnya paracetamol dibandingkan dengan golongan yang lainnya ya. Sebetulnya juga ada ibuprofen gitu ya, tetapi memang disarankan yang paling aman ada paracetamol. Tetapi memang jangan kemudian kita memberikan profilaksi karena respon imunnya juga berbeda-beda dan tidak semua orang yang divaksin itu akan muncul gejala yang sama. Tidak selalu setelah mendapat vaksin Moderna akan muncul demam, tidak. Sehingga memang kalau itu kemudian demamnya tidak tinggi, ya kita nggak perlu berikan paracetamol, berikan aja minum yang banyak, karena dengan menggunakan minum yang banyak itu tentu dia juga akan menurunkan demam, kemudian juga istirahat, mungkin juga dengan kompres begitu, sehingga profilaksi tidak dianjurkan, tetapi kalau memang kemudian sudah timbul gejala, kemudian apalagi mengganggu, kemudian menggigil, boleh kita berikan. Begitu, Dok. Oke, matur nuwun ya. Jadi kepada Ibu Septiana, kemudian ini dari Bu Lucia Karyanti dari BLKK Pelayanan. Jadi mudah-mudahan sudah bisa menjawab. Jadi tidak diperlukan profilaksi, tapi kalau memang panas tinggi dan mengganggu bisa diberikan paracetamol. Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, ini ya berhubungan dengan reaksi KIPI yang berhubungan dengan kecemasan sering kami temui adalah hipertensi. Apakah ada batasan kapan vaksinasi harus ditunda atau dilanjutkan? Dari Ibu Rumila. Monggo Bu Meneni. Oh nggih, matur nuwun. Jadi ini saya sebetulnya kan kita ada screening ya, from screening kapan boleh diberikan vaksinasi. Lah salah satunya adalah hipertensi. Kalau hipertensinya 180 ya berarti kita kan ditunda. Jadi beberapa itu karena sebelumnya nggak tensinya nggak tinggi, tapi kemudian ketakutan tensinya tinggi. Lah seperti itu beberapa kemudian kita oh ini kok tinggi ya, kita tunggu kita ajak ngomong sebentar, nggak apa-apa, nunggu di situ ya Bu ya. Oh ini kita ajak ngobrol-ngobrol, biasanya nanti akan turun. Kemudian juga kadang-kadang kemerungsung gitu ya, jalan cepat atau ketakutan. Nah, oleh karena itu biasanya kita suruh nunggu 30 menit, kita tensi lagi. Kalau memang itu di atas 180 ya, mungkin memang dia ada hipertensi. Ya, sebaiknya kemudian kita tunda, kita berikan saran untuk diobati dan kemudian dicek, karena juga hipertensi itu penyakit yang juga silent ya Dok ya. Jadi kadang-kadang ternyata dia hipertensi tapi nggak konangan karena nggak pernah merasa gejala atau mungkin ada gejala dianggap kesel-kesel biasa, kemudian nggak dan beberapa kasus kemudian terjadi stroke dan sebagainya karena dia mungkin sebetulnya sudah ada gejala hipertensi tetapi tidak periksa. Nah, oleh karena itu ya, jadi di awal biasanya kita tanyakan apakah ada gejala, oh nggak ada, oh ya mungkin
mungkin seperti tadi stres gitu ya, kita ajak ngomong, kemudian tunggu beberapa. Itu kemarin kami waktu di Condong Catur juga gitu, imunisasi massal, ajak ngomong, diobrol, ternyata ya dia baik ya. Oh ya sudah divaksin. Tapi ada yang ternyata ya memang masih tinggi, ya udah kita tunda Bu, nggak apa-apa. Nanti Ibu ke puskesmas dicek apakah memang ada hipertensi, dan kalau memang perlu ya kalau hipertensi ya harus diobati, karena kan hipertensi sendiri kan silent killer ya, jadi pembunuh yang tidak ketahuan, sama seperti diabetes mellitus kan. Nah, oleh karena itu memang justru dengan adanya vaksinasi, dengan adanya COVID itu beberapa konangan ya, sakit ternyata memang dia punya penyakit. Seperti itu, ya. Iya. Nggih. Iya ya, jadi, kadang-kadang itu hipertensi, masyarakat kita itu ya jarang kontrol gitu ya. Jadi pada waktu mau divaksinasi diperiksa tinggi gitu ya. Jadi itu pengalaman saya juga begitu. Tapi saya bilang, "Loh saya biasanya normal," gitu ya. Sudah divaksinasi alhamdulillah nggak apa-apa gitu ya. Jadi kadang-kadang mungkin ya itu tadi kemerungsung, stres gitu ya, takut kalau, nanti ada apa-apa gitu ya. Jadi itu bisa, meningkatkan tensi ya. Jadi, sudah disampaikan Bu Maineni nanti, istirahat sebentar, kemudian diajak ngobrol-ngobrol, kalau memang itu faktornya stres pasti, akan kembali normal ya, tapi kalau masih tetap tinggi ya berarti ada sesuatu yang harus ditindaklanjuti gitu. Ya, kita lanjut ke nomor 5, pemberian dosis pertama dan kedua jaraknya lebih dari 6 minggu karena faktor lupa, apakah tetap diberikan dosis kedua? Ada efeknya tidak? Dari Bu Nurhayati, monggo Bu Meneni. Jadi memang ada jarak ya minimal ya optimal gitu ya. Ini kan berdasarkan penelitian. Kalau dulu kan memang kita mungkin yang petugas itu kan jaraknya 2 minggu nggih Dok nggih. Iya. Karena Nggih. memang penelitiannya dia minimal 2 minggu, optimalnya adalah 4 minggu. Kemudian kenapa kita disuruh 2 minggu? Karena memang kita ingin secepat mungkin petugas kesehatan itu terproteksi waktu itu ya. Karena sudah cukup banyak korban. Nah, kemudian ternyata memang ya udah 4 minggu gitu ya, yang itu yang paling optimal. Nah, apa konsekuensinya kalau mundur? Nah, kalau mundur berarti orang itu tidak akan sebelum tervaksinasi ke dosis kedua, maka dia tidak terproteksi kan. Kalau kemudian kita mundur seminggu, dilalah seminggu itu kemudian terpapar sakit. Nah, itu ya. Nah, apakah ada batasan maksimal? Enggak ada. Jadi begitu ingat dan begitu memenuhi syarat langsung segera divaksinasi. Jadi tidak perlu mengulang dari awal, asal menggunakan dosis yang sama. Tetapi sebaiknya ya jangan mundur-mundur, karena resikonya kalau kita mundur-mundur ya berarti kita tidak akan terproteksi ya, jadi ada risiko terinfeksi begitu. Ya. Begitu ya Bu Nurhayati ya, jadi begitu ingat langsung segera berangkat ya. Idealnya ya jangan lupa gitu ya, tapi namanya manusia kan bisa lupa ya. Jadi begitu ingat ya langsung divaksin yang kedua ya mudah-mudahan tidak berdampak gitu ya, karena itu tadi ada jeda itu yang bisa kita tertular gitu. Ya, kita lanjut ke nomor 6. Apakah benar air kelapa bisa menghilangkan gejala kipi? Mohon pencerahannya. Karena ini banyak terdapat di masyarakat. Dari Bu Lina Ekasari. Monggo Bu Neni. Ya, kalau saya itu juga penggemar air kelapa. Ya. Jadi kalau mungkin mau habis divaksin minum air kelapa, nggak ada masalah. Toh itu bukan sesuatu yang berbahaya, boleh saja. Tetapi apakah kemudian air kelapa ini akan menghilangkan gejala kipi? Ya mungkin kalau sebelumnya ada demam 37,5, ya, minum yang air kelapa yang banyak kan otomatis nanti pas pipis ya. Nah, nanti kan berarti dengan pipis itu kan berarti kita juga membuang suhu ya. Nah, ini mungkin dia mengurangi, tetapi memang belum ada penelitiannya. Prinsipnya kalau kemudian kita melakukan apa yang tidak berbahaya, itu menurut saya nggak ada masalah. Misalnya habis ini minum air kelapa, apalagi kelapa itu elektrolit juga banyak, ya enak ya, itu boleh-boleh aja, yang penting bersih. Gitu ya. Tetapi memang belum ada penelitian apakah karena air kelapanya itu kemudian mengurangi kipi. Kelihatan kita juga karena belum ada penelitiannya ya saya nggak bisa menjawab apakah iya atau tidak, tetapi tidak ada salahnya kalau kemudian minum. Tetapi jangan kemudian setelah minum ada keluhan, wis mimi nggak mesti lah mungkin. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Ya. Oke, begitu ya Bu Lina Ekasari. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab, jadi bisa menjelaskan ke masyarakat nanti kalau itu dihubungkan gitu ya.
Ya, lanjut, masih ada pertanyaan? Ya, oke. Lanjut ke nomor 7. Apakah ada jarak antara vaksinasi lain dengan vaksinasi COVID anak 12 tahun? Misalnya setelah disuntik vaksinasi influenza, berapa lama jarak boleh diberikan dengan vaksinasi COVID? Monggo Ya. Ibu. Ya, jadi karena ini vaksin COVID itu adalah vaksin yang relatif baru ya, sehingga memang rekomendasinya diberikan jarak adalah 1 bulan, supaya nanti kalau ada kejadian KIPI kita bisa mudah mengidentifikasi ini karena vaksin COVID-nya atau karena vaksin sebelumnya. Meskipun secara teori karena ini vaksin inaktif sebetulnya tidak akan mempengaruhi respon antibodi ya jaraknya itu, tetapi ya itu tadi karena ini vaksin baru sehingga kita benar-benar pengen kalau ada KIPI atau apa kita bisa mengidentifikasi sehingga di dalam Permenkes juga panduannya adalah menunggu adalah 1 bulan dari imunisasi yang lain atau kalau habis vaksin COVID ya untuk vaksin yang lainnya kita tunggu 1 bulan begitu. Ya, terima kasih Bu Maineni. Itu mudah-mudahan sudah bisa menjawab pertanyaan dari Bu Oktavia. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mohon info, dokter, sejauh ini apakah ada laporan KIPI serius karena reaksi vaksin? Karena ada masyarakat yang takut divaksin karena berita-berita yang beredar itu. Yang serius apakah ada Bu Maineni? Ya, ada. Jadi kalau kita lihat tadi kriteria KIPI serius itu adalah 1 menyebabkan meninggal, 2 masuk rumah sakit, 3 menyebabkan enggak berat tapi menyebabkan keresahan masyarakat, itu semua adalah KIPI serius yang harus dilakukan audit. Dan kita ada beberapa kasus dan sudah kita lakukan audit ya. Jadi misalnya dulu mungkin kita ingat ya waktu pertama pencanangan vaksin itu Pak Bupati Sleman habis divaksin kan kemudian COVID ya. Nah itu kan heboh itu. Ya itu enggak berat, enggak masuk rumah sakit. Tidak berat KIPI-nya, tapi serius karena menyebabkan hoaks sehingga kita lakukan analisis dan memang tidak bahwa itu bukan reaksi vaksin. Kemudian ada beberapa KIPI serius yang masuk rumah sakit dan memang kita lakukan audit ini adalah karena koinsiden ya. Jadi memang dia sudah penyakit jantung dan ada yang dia enggak waktu itu yang Kulon Progo dia ada pernah ada kanker ya, tiroid, enggak bilang. Jadi bukan karena vaksinnya ya karena kondisi penyakitnya ya. Ya. Oke, begitu Ibu Ati nggih, mudah-mudahan sudah menjawab. Selanjutnya nomor 9. Kami dari RSPAU Harjo Lukito ketika sudah mendapatkan vaksin AZ, apakah boleh mendapatkan vaksin booster ketiga Moderna? Monggo Bu Neni. Matur nuwun nggih. Jadi mohon dicatat bahwa vaksin booster itu hanya untuk petugas kesehatan, karena sampai sekarang WHO pun sebetulnya ini kan lebih karena masalah logistik ya, tidak fair kalau masih banyak masyarakat yang belum mendapat jatah vaksin, kemudian ada yang minta dosis ketiga untuk memberikan proteksi yang lebih lama. Sehingga benar-benar bahwa vaksin ketiga itu hanya untuk petugas kesehatan, tidak semua petugas kesehatan, tapi petugas kesehatan yang memang kontak langsung dengan pasien, risikonya tinggi dan sebagainya. Ya, nah kemudian kalau ini memang beberapa negara itu memang menggunakan kombinasi itu. Jadi vaksin A kalau kita baca misalnya AstraZeneca, kemudian Moderna itu kan platformnya adalah vaksin mRNA. Jadi silahkan aja nggak apa-apa menggunakan platform yang lain. Kenapa? Sebetulnya kan gini, ada 2 pertanyaan. Kalau menggunakan platform yang sama, misalnya dari Sinovac, kemudian ketiga Sinovac gitu ya, itu memang titernya disebutkan di penelitian dia lebih 10 kali. Tetapi kemudian kenapa kita menggunakan platform yang sama? Karena kita saat ini kan juga tahu semua bahwa di tempat kita itu hampir 80%-nya adalah varian baru Delta. Nah ini kan untuk memberikan perlindungan yang lebih untuk varian yang baru, sehingga menggunakan platform yang berbeda. Ya. Ya, begitu ya, Ibu. Jadi sebagaimana disampaikan tadi oleh Bu Tuti maupun Pak Yani ya, jadi memang untuk
booster vaksin yang ketiga ini khusus untuk tenaga kesehatan yang lini terdepan gitu, yang langsung berhadapan dengan pasien gitu ya. Jadi kemungkinan besar terpapar gitu ya. Jadi untuk menambah daya imunitasnya itu memang perlu booster ya. Tapi kalau nanti mungkin lebih gitu mungkin bisa untuk yang lainnya gitu. Saya kira itu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berapa selisih nomor 10 ya? Berapa selisih waktu pemberian vaksin COVID dan TT Caten? Wah, ini mau menikah di Bu Sulastri nih. Begitu Bu Menen ini pertanyaannya nih. Iya, jadi seperti tadi influenza, jadi untuk jarak dengan vaksin yang lain itu 4 minggu ya. Jadi kalau misalnya habis COVID 2 kali, kemudian setelah itu baru kemudian TT 4 minggu kemudian. Ya. Oke, matur nuwun begitu ya Bu Sulastri ya. Jadi tunggu saja 4 minggu kemudian baru bisa TT Caten. Ya, kita lanjut ke pertanyaan nomor 11. Apakah perlu cek dengan maksudnya swab antigen sebelum pemberian vaksin untuk memastikan sehat? Oke. Ya, jadi tidak ada rekomendasi sebelum vaksinasi atau setelah vaksinasi kita cek darah atau swab, gitu nggak ada. Jadi meyakinkan karena di swab pun juga belum tentu menjamin dia tidak terinfeksi kan, karena kalau misalnya sekarang saya terpapar, itu langsung di swab mesti negatif, karena dia akan muncul paling bagus itu hari keempat kelima gitu ya, kalau tanpa gejala. Nah sehingga tidak perlu dilakukan swab untuk memastikan bahwa seseorang itu memang sehat tidak terpapar. Yang kita lakukan adalah menggunakan screening dengan anamnesis. Kalau seseorang kemudian kontak erat, apa yang disebut dengan kontak erat adalah kontak dengan jarak kurang dari 1 meter ya, dengan lebih dari 15 menit tanpa APD. Ya, kalau petugas kesehatan yang merawat pasien COVID dia menggunakan APD secara benar itu nggak masuk kontak erat ya. Nah, kalau misalnya dia mau vaksin, ternyata ibu bapaknya satu rumah COVID. Nah, itu yang nggak boleh ya, meskipun dia tanpa gejala. Ya, jadi harus kalau kontak erat ya mestinya kemudian isoman dulu sampai selesai dan kemudian sesuai protokol ya sekarang masih ya. Jadi kalau kemudian dilakukan tracing ya. Nah, kalau kemudian setelah isoman dia nggak ada gejala atau memang kemudian di tracing ya negatif, ya berarti baru boleh diberikan vaksin, tapi tidak rutin kemudian diperiksa. Jadi hanya seperti tadi sesuai dengan protap karena untuk tracing. Dan juga satu lagi tidak ada rekomendasi karena juga kemarin juga banyak ya habis divaksin kemudian periksa darah untuk melihat titernya itu juga nggak direkomendasikan dan tidak ada manfaatnya. Ya kenapa? Karena untuk melihat titer antibodi yang berkorelasi dengan perlindungan itu adalah antibodi yang menetralkan dan antibodi yang menetralkan terhadap vaksin dan itu hanya bisa diperiksa di laboratorium dengan BSL-2+. Ya, sehingga itu hanya dilakukan pada waktu konteks penelitian. Kalau kita misalnya periksa lab di mana ya swasta sini ya nggak akan muncul itu. Sehingga itu tidak merefleksikan atau menggambarkan apakah seseorang itu akan terproteksi atau tidak. Sehingga kata kuncinya setelah dan sebelum vaksinasi kita itu tetap harus protokol kesehatan. Ya. Ya, begitu ya Ibu-ibu ya. Ya sekarang lagi tren setelah divaksinasi, apalagi sudah lengkap gitu 2 kali terus diperiksa gitu, dicek titernya berapa gitu. Ya, ini orang yang kelebihan duit Bu Menen ini. Ya, nanti jadi misleading. Jadi kalau dia merasa positif, nanti saat lebih dewe ya nanti bisa kena. Atau sebaiknya kemudian dia nggak muncul gitu ya, karena memang tidak direkomendasikan dan tidak ada korelasinya seperti itu. Ya, oke. Ya begitu ya. Mungkin untuk yang bertanya tadi sudah jelas. Jadi tidak perlu untuk melakukan swab antigen untuk memastikan bahwa dia sehat gitu ya. Pertanyaan nomor 12 ini terakhir mudah-mudahan gitu ya dari Bu Sri Nini dari shelter PIAT UGM, vaksinasi untuk penyintas COVID-19 menunggu setelah 3 bulan atau bisa langsung vaksin lagi setelah tidak ada keluhan.
Monggo Ibu. Ya. Jadi kalau kita mengacu pada panduannya Kemenkes, ya itu adalah 3 bulan setelah kita menderita sakit COVID ya. Dengan pertimbangan apa sih? Karena satu, kalau kita habis sakit itu memang akan terjadi pembentukan antibodi meskipun bervariasi dan biasanya dia akan turun dalam 3 bulan karena sehingga jarang kemudian seseorang setelah infeksi itu dalam waktu sebelum 3 bulan itu terinfeksi lagi. Sehingga kemudian kita berikan 3 bulan itu karena memang saat ini juga terkait dengan logistik ya Bu ya. Logistik kita juga dengan sasaran yang sekarang lebih dari 170 juta itu kalau kemudian kan memang belum bisa semuanya ya sehingga mungkin untuk yang setelah penyintas itu prioritasnya nanti. Jadi setelah 3 bulan kemudian diberikan vaksinasi. Meskipun kalau kita baca di beberapa panduan misalnya CDC, kalau mungkin kita menengok di negara tetangga itu ya karena mungkin mereka logistiknya cukup banyak sehingga bisa kemudian diberikan vaksin. Memang benar-benar harus ditunda 3 bulan adalah mereka yang mendapat antibodi antiklonal, mendapat plasma, itu memang harus ditunda 3 bulan. Tapi kalau kita secara umum ya kita mengikuti aturan pemerintah ya. Jadi 3 bulan setelah kita penyintas maka kita baru divaksin. Ya. Ya. Begitu Ibu Sri Ninik Suparti, mudah-mudahan bisa menambah wawasan lagi. Memang aturannya 3 bulan begitu ya setelah kita terpapar atau sebagai penyintas COVID itu. Ya, masih ada lagi panitia? Tidak ada ya? Sudah Bu Tuti. Ya, ya. Oke, dari chatroom sudah nggak ada, resen juga nggak ada, berarti sudah bisa kita tutup. Terima kasih Bu Mainani atas penyampaian materinya. Kita berikan aplaus untuk Bu Mainani. Matur nuwun. Matur nuwun Bu Mainani ya. Jadi Bapak dan Ibu ya peserta BIMTEK. Jadi kami dari panitia mengharapkan ya setelah Bapak dan Ibu mengikuti BIMTEK ini bisa lebih berperan aktif lagi. Baik, materi kali ini kan kaitannya dengan KIPI ya. Jadi kalau ada berita-berita yang miring apalagi itu tentang hoax itu bisa memberikan komunikasi gitu ya, komunikasi bahwa memang ada risiko tapi risiko itu minimalis ya daripada tidak divaksin itu malah berisiko besar gitu ya, berisiko besar bisa menularkan lebih besar lagi dan juga dia juga bisa menderita ya. Jadi tadi sudah disampaikan Bu Maineni manfaatnya lebih besar daripada KIPI gitu ya. KIPI-nya yang jelas apapun itu nanti dampak atau kejadian ikutannya silakan dilaporkan saja ya supaya untuk ada kepastian apakah betul KIPI akibat atau kejadian akibat imunisasi atau ada hal-hal lain itu harus dipastikan gitu ya. Jadi sekali lagi kami titip kepada Bapak dan Ibu semua gitu ya, terutama untuk meningkatkan kita gitu ya. Jadi targetnya memang Oktober kalau bisa itu sudah divaksinasi. Mudah-mudahan vaksinnya juga cukup gitu ya. Tapi mari kita sekali lagi mensengkuyung gitu ya, mensengkuyung semua untuk terlibat aktif gitu. Jadi bisa tercapai mudah-mudahan. Kemudian kalau ada KIPI, Bapak dan Ibu sudah bisa menjelaskan karena sudah disampaikan oleh Bu Maineni gitu ya. Jadi monggo tempat-tempat yang bisa melakukan vaksinasi itu bisa sekali lagi kami ulangi di Dinas Kesehatan DIY ya Jalan Gondosuli, kemudian di KKP Ring Road Utara, kemudian juga di Poltekkes Jalan Tata Bumi dan Rumah Sakit Sarjito gitu ya. Jadi bisa dirujuk ke sana supaya itu tadi ya betul-betul target Oktober bisa tercapai. Saya kira itu maaf Bu Tuti, ada yang raise hand 1 orang diberi kesempatan terakhir ya. Bu Maineni masih ada toh? Bu Maineni? Masih. Oh ya, monggo. Ya, monggo yang raise hand siapa ya? Tri Muryani dari RSA UGM. Oh, monggo dipersilakan. Di mute, unmute. Masih di mute, Mbak.
Speakernya Sudah saya beri untuk unmute. Harusnya ibunya sudah bisa ngomong. atau mungkin kepencet sosok. Dipanggil saja Mbak Tiara. Mohon maaf Bu, sampun. Oh sampun, J, monggo. Mereka tadi kepencet. Monggo Mbak. Terima kasih Bu, sampun. Ya, monggo diajukan pertanyaannya Bu Timuryani. Kepencet gitu. Mereka mau kepencet Bu. Oh, tadi kepencet. Oke, Oke. ini ada Oke, Bu Jumiati. Oke, diganti Bu Jumiati. Monggo Bu Jumiati. Bu Jumiati mau bertanya? Enggak Bu. Oh. Ya sudah Bu Tuti. Neni. Sudah cukup Bu Tuti. Meneni, nggih, matur nuwun Bu Dr. Meneni. nggih. Matur nuwun. Ya, Demikian rupa-rupanya kok manfaatnya, sudah enggak ada manfaat kita yang kurang. Nggih, matur nuwun. Nderekaken Saya derek live nggih. ya. Nggih, monggo. Ya, selanjutnya kami kembalikan ke pembawa acara. Monggo dilanjutkan. Ya, baik Bu Tuti. Apakah suara saya bisa terdengar? Iya, jelas Mbak. Oh ya, oke. Baik, terima kasih Bu Tuti.